Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Klasifikasi kewajiban dan hutang. Akuntansi utang atau akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, serta pelaporan dan pengungkapan. Klasifikasi kewajiban dan hutang. Akuntansi utang atau akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, kewajiban pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka saat jatuh tempo dan berdasarkan sumber data. Yang pertama, kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan paragraf 11 PSAP 9, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua, kewajiban berdasarkan sumber pinjaman. Berdasarkan sumber dana atau pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri akan disajikan dalam kelompok hutang luar negeri, dan pinjaman dari dalam negeri akan disajikan dalam kelompok hutang dalam negeri. Kemudian terdapat hubungan antara hutang dalam negeri dan hutang luar negeri dengan klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang pada tabel berikut. Utang dalam negeri jangka pendek. Utang kepada pihak ketiga atau account payable. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang atau jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pengakuan
Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan kepada pemerintah terkait penerimaan barang atau jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPMLS kepada bendahara pengeluaran yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak. Pengukuran utang kepada pihak ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang atau jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian, atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu, maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran yang ditetapkan. Penyajian dan pengungkapan. Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang atau jasa diterima. Ilustrasi jurnal untuk mencatat utang kepada pihak ketiga sebagai berikut. Debit, persediaan atau aset tetap atau beban sebesar nominal. Kredit, utang kepada pihak ketiga sebesar nominal. Keterangan, akun yang didebet tergantung pada jenis barang atau jasa yang diterima. Utang bunga atau accrued interest. Pengakuan utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode. Pengukuran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam presentasi dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Penyajian dan pengungkapan. Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Ilustrasi jurnal untuk mencatat utang bunga sebagai berikut. Debit, beban bunga sebesar nominal. Kredit, utang bunga sebesar nominal. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Utang PFK menurut PSAP 9 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Pengakuan, utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN atau BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas negara atau kas daerah untuk pembayaran tertentu. Pengukuran, nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN atau BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Penyajian dan pengungkapan. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu, terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi atau pos kewajiban jangka pendek. Penyajian PFK dalam basis akrual dapat dilaksanakan oleh BUN atau BUD sebagaimana ilustrasi berikut. Pada waktu pembayaran gaji yang disertai dengan pemotongan PFK, debit beban pegawai, kredit utang beban pegawai, debit utang beban pegawai, debit kas lainnya, kredit kas, kredit utang PFK, debit utang PFK, kredit kas lainnya. Bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Pengakuan, akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi. Pengukuran, nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. Penyajian dan pengungkapan. Ilustrasi jurnal untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang sebagai berikut. Debit, utang jangka panjang, kredit bagian lancar utang jangka panjang. Uang muka dari kas umum negara atau daerah.
Uang muka dari kas umum negara atau daerah merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran kementerian atau lembaga atau SKPD belum menyetor sisa uang persediaan yang diberikan oleh BUN atau BUD sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca. Pengakuan uang muka dari kas negara atau daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima uang persediaan dari kas umum negara atau daerah. Pengukuran, nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan atau dipertanggungjawabkan ke kas negara sampai dengan tanggal neraca. Pendapatan diterima di muka. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun pendapatan diterima di muka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang atau jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pengakuan, pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan. Pengukuran, nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang atau jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Penyajian dan pengungkapan, ilustrasi jurnal untuk mencatat pendapatan diterima di muka dengan pendekatan pendapatan sebagai berikut. Pada saat kas diterima, debit kas, kredit pendapatan LO. Pengakuan pendapatan diterima di muka pada akhir periode pelaporan, debit pendapatan LO, kredit pendapatan diterima di muka. Materi selanjutnya adalah utang dalam negeri jangka panjang. Utang dalam negeri non-perbankan. Yang pertama, obligasi. Surat berharga negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga negara maupun daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dengan imbalan bunga tetap atau dengan imbalan bunga secara variabel, sesuai kebutuhan pemerintah dalam hal pembiayaan maupun pendanaan. Obligasi dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing. Karakteristik umum obligasi yang akan berkaitan langsung dengan akuntansi adalah: yang pertama, denominasi mata uang surat utang obligasi. Yang kedua, nilai par atau nilai nominal atau nilai jatuh tempo. Yang ketiga, besaran suku bunga apakah tetap ataupun variabel dan tanggal-tanggal pembayarannya. Kemudian, jangka waktu yang meliputi tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya utang. Dan yang terakhir, cara pelunasan surat utang yang dimaksud apakah sekaligus atau diangsur, dan kemungkinan untuk ditarik sebelum tanggal jatuh tempo. Yang dimaksud dari ini adalah registrasi obligasi tersebut apakah atas nama atau atas satu unjuk atau pembawa atau barir. Yang kedua, premium atau diskon atas penjualan surat utang obligasi yang terjadi karena perbedaan harga par dengan harga jual atau harga pasar. Kemudian, mekanisme harga yang terbentuk dari penjualan surat utang obligasi sangat tergantung pada perbedaan besaran suku bunga yang dicantumkan pada surat utang atau IR dengan ekspektasi besaran suku bunga yang berlaku di pasar atau IM. Pada kondisi IR lebih besar daripada IM, maka penjualan surat utang obligasi cenderung menghasilkan premium. Artinya, harga jual berada di atas harga par. B. Pada pengkondisian IR lebih kecil dari IM, maka penjualan surat utang obligasi cenderung mengalami diskon. Artinya, harga jual berada di bawah harga par. Kemudian, pengakuan. Utang obligasi negara atau daerah diakui pada saat kewajiban timbul, yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi. Bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut.
atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, pengukuran. Utang obligasi negara atau daerah dicatat sebagai nilai nominal atau par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi negara atau daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, mengenai penyajian dan pengungkapan. Utang obligasi negara atau daerah disajikan dalam neraca pada pos utang jangka panjang, yaitu sebesar nilai tercatat. Nilai tercatat adalah pokok utang ditambah ataupun dikurangi sisa premium atau diskon yang belum diamortisasi. Kemudian, di sini ada ilustrasi jurnal untuk mencatat utang obligasi pada saat dana diterima. Yang pertama, jurnal untuk mencatat realisasi penerimaan obligasi. Dalam pencatatannya, kas bertambah di debit dan utang obligasi bertambah di kredit. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat pelunasan obligasi. Untuk mencatat pelunasan obligasi, maka utang obligasi berkurang di debit dan kas berkurang di kredit. Selanjutnya, utang pembelian cicilan. Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang atau jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran. Suatu kementerian sebagai instansi operasional secara fungsional seringkali tidak dapat mengelak dari kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mahal. Setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah, misalnya, tentu membutuhkan tanah atau kantor. Transaksi pembelian secara angsuran atau cicilan memiliki dua varian utama. Yang pertama, perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dan tingkat bunga tertentu. Kemudian, yang kedua, ada perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok utang yang belum dibayar. Agar pembelian secara kredit yang melampaui tahun anggaran dapat berlangsung, prasyarat dan asumsi yang harus diberlakukan adalah yang pertama, setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan kontrak pembayaran yang melampaui tahun anggaran harus terlebih dahulu mendapat dispensasi dari Menteri Keuangan. Yang kedua, berdasarkan dispensasi di atas, pencatatan utang sebagai bentuk pendanaan tahun jamak dialihkan kepada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang diberi dispensasi. Selanjutnya, yang ketiga, setiap tahun berdasarkan surat dispensasi Menteri Keuangan, kementerian, lembaga, atau pemerintah menganggarkan belanja sebesar porsi pokok utang yang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek berikut bunganya yang jatuh tempo 40 pada tahun anggaran berikutnya. Ini berdasar pada Buletin Teknis nomor 22 tahun tentang akuntansi utang berbasis akrual Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian yang keempat, pelunasan pokok dan bunga pada suatu tahun anggaran dilakukan dengan membebani dua anggaran belanja kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang diberi dispensasi. Selanjutnya, ada kontrak pembelian cicilan dengan bunga tertentu atas sisa utang. Di sini kami ada ilustrasi atas varian pembelian pembayarannya melampaui tahun anggaran dengan syarat pokok utang dibayar secara cicilan dengan tingkat bunga tertentu. Langsung saja, teman-teman di situ bisa melihat mengenai ilustrasi contoh soalnya. Misalnya, Kementerian Luar Negeri membeli tanah untuk kantor kedutaan besar pada tanggal 2 Januari dengan ukuran 2x1 senilai 10 juta euro. Euro, seperti kita ketahui, adalah mata uang Eropa. Uni Eropa. Uang muka sebesar 3.500.000 euro dianggarkan untuk dibayar dengan DIPA tahun anggaran 20X1. Sisanya ditetapkan dalam kontrak utang yang harus dibayar secara cicilan setiap akhir tahun, setiap akhir tengah tahunan sebesar 500 euro dengan tingkat bunga 10% per tahun.
Nah, dari contoh ilustrasi di atas, transaksi di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut. 2 Januari, harga perolehan tanah 10 juta euro, dengan uang muka 3.500.000 euro, sehingga utang pembelian cicilan kita tersisa 6.500.000 euro. Kemudian pada tanggal 30 Juni, pembayaran pertama atas utang pembelian cicilan sebesar 500.000 euro. Kemudian pembayaran bunga atas sisa pokok utang adalah 325.000 euro yang didapat dari 6.500.000 euro atau utang pembelian cicilan dikali 10% dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 325.000 euro. Mohon maaf, itu maksud saya. Kemudian tanggal 31 Desember, pembayaran kedua atas utang pembelian cicilan sebesar 500.000 euro. Kemudian pembayaran bunga atas sisa pokok utang sebesar 300.000 euro. 300.000 euro didapat dari 6.500.000 euro dikurangi 500.000 euro, kemudian dikali 10% dibagi 2, hasilnya 300.000 euro. Dan seterusnya sampai seluruh pokok pinjaman terlunasi. Selanjutnya, kontrak pembelian cicilan dengan bunga tersamar. Ilustrasi atas varian pembelian cicilan dengan bunga tersamar adalah pembelian yang pokok utangnya dilunasi setiap periode dengan cicilan secara anuitas, yaitu meliputi unsur pokok pinjaman beserta bunga dengan jumlah tetap sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa menyaksikan ada ilustrasinya, bisa dibaca. Kemudian kita langsung masuk ke penyelesaiannya, yaitu rumusnya ada PVN sama dengan R dalam kurung PVAFN 1. Langsung. Jadi setelah perhitungannya selesai, dapat ditemukan 10%. Maka nilai sekarang dari 7 kali cicilan tetap tahunan sebesar 7.189.000 euro. Atau totalnya ada 50.323.000 euro. Atau dibulatkan menjadi 35 juta. Dengan perhitungan di atas, transaksi di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa menyaksikan untuk ikhtisarnya kurang lebih seperti yang awal tadi. Dan seterusnya sampai seluruh pokok pinjaman terlunasi. Teman-teman bisa memahami mengenai ilustrasi tersebut. Selanjutnya, akuntansi utang pembelian cicilan. Pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 9 mendefinisikan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Yang pertama, mengenai pengakuan. Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak sebagai kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur. Kemudian untuk pengukurannya, utang pembelian cicilan baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas dicatat sebesar nilai nominal. Khusus untuk mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah di 5 unsur pelunasan. 5 unsur pelunasan pokok piutang dan pelunasan bunga. Selanjutnya ada utang jangka panjang lainnya. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan, utang dalam negeri obligasi, dan utang luar negeri. Misalnya adalah utang kemitraan. Untuk pengakuannya, utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. Kemudian untuk pengukuran, utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapannya, utang kemitraan disajikan dalam neraca dengan klasifikasi atau pos utang jangka panjang.
Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya ada utang dalam negeri perbankan. Setelah tadi kita membahas mengenai yang non-perbankan, sekarang kita membahas mengenai yang perbankan. Utang dalam negeri perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka panjang dari berbagai sumber. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga perbankan yang berstatus badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Yang pertama mengenai pengakuan. Utang dalam negeri perbankan diakui pada saat peminjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas negara atau kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang, yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak ataupun kesepakatan. Selanjutnya mengenai pengukuran. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Kemudian, penyajian dan pengungkapan utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang perbankan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan berdasarkan pemberi pinjaman. Baik, untuk pokok bahasan subbab berikutnya yaitu adalah utang luar negeri. Utang luar negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. A. Utang luar negeri jangka pendek. Utang luar negeri jangka pendek terdiri dari dua, yaitu utang bunga dan komitmen fee, dan yang kedua adalah bagian lancar dari utang jangka panjang. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu utang bunga dan komitmen fee. Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang komitmen fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur. Untuk pengakuannya, kewajiban yang telah terjadi dan belum dibayar pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. B. Pengukuran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau komitmen fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam presentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. C. Penyajian dan pengungkapan. Rincian utang bunga maupun komitmen fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa kita sebut dengan CALK. Utang bunga maupun utang komitmen fee diungkapkan dalam CALK secara terpisah. Berikut adalah ilustrasi jurnal mencatat utang bunga, yaitu dengan penempatan akun beban bunga pada posisi debit dan penempatan akun utang bunga pada posisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang utang luar negeri jangka pendek yang kedua, yaitu bagian lancar utang jangka pendek. Merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Untuk yang pertama pengakuan, akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 9 paragraf 14, termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 9 paragraf 17 yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek atau disebut dengan payable on demand. B. Pengukuran. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar
lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai dengan perjanjian. C. Pengukuran. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. D. Penyajian dan pengungkapan. Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang atau pemberi pinjaman diungkapkan di CALK. Berikut ini adalah ilustrasi jurnal untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang, yaitu dengan menempatkan akun utang jangka panjang pada posisi debit, kemudian menempatkan akun bagian lancar utang jangka panjang pada posisi kredit. Sekarang contoh soalnya. Pada tahun 2000 sekian, pemerintah menerima pinjaman dari ADB sejumlah 1 miliar yang dituangkan dalam naskah perjanjian pinjaman nomor 111-DDDD-04-2000 sekian. Pinjaman ini akan diangsur 10% per tahun selama 10 tahun mulai tahun 2000 sekian. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2000 sekian, jumlah utang yang jatuh tempo pada tahun 2000 sekian sejumlah 100 juta. Disajikan dalam bagian lancar utang jangka panjang dalam klasifikasi atau pos kewajiban jangka pendek. Kemudian sisanya sejumlah 900 juta disajikan sebagai utang jangka panjang. Berikut ini adalah ilustrasi jurnalnya, yaitu posisi akun utang jangka panjang sebesar 100 juta berada di debit, kemudian penempatan bagian lancar utang jangka panjang sebesar 100 juta berada di kredit. Sekarang kita akan membahas mengenai hutang luar negeri jangka panjang. Hutang luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri menurut sumbernya terdiri dari 4, yaitu 1. Kredit multilateral, 2. Kredit bilateral, 3. Kredit swasta asing, dan yang keempat adalah lembaga pinjaman kredit ekspor. 1. Pengertian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah mendefinisikan pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Perjanjian pinjaman dituangkan dalam loan agreement yang ditandatangani oleh pemberi pinjaman atau biasa disebut dengan lender dan penerima pinjaman yang biasa disebut dengan borrower. Loan agreement setidaknya mencantumkan A. Plafon nilai pinjaman luar negeri dan atau plafon yang dapat ditarik per periode, B. Effective date, C. Suku bunga, D. Commitment fee atas undisbursed loan, dan E. Periode pinjaman dan pembayaran bunga. 2. Pengakuan. Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Namun demikian, karena mekanisme penarikan pinjaman luar negeri bermacam-macam, maka pengakuan utang atau pinjaman luar negeri bagi tiap-tiap cara penarikan juga berbeda. Mekanisme penarikan dan pengakuan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman luar negeri
yang cara penarikannya dilakukan dengan menggunakan LC, diakui pada saat lender melakukan disbursement kepada bank koresponden untuk membayar LC tersebut. Realisasi disbursement diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan dokumen Notice of Disbursement atau NOD. Pengakuan utang adalah tanggal valuta atau value for the debt yang tercantum dalam NOD. Kemudian pengakuan yang kedua adalah pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembayaran langsung, diakui pada saat lender melakukan disbursement kepada pihak ketiga atau rekanan. Realisasi disbursement diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan dokumen Notice of Disbursement atau NOD. Pengakuan utang adalah tanggal valuta atau value debt yang tercantum dalam NOD atau NOD. Untuk pengakuan yang ketiga, pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembukaan rekening khusus diakui pada saat lender melakukan disbursement ke rekening khusus atau Reksus dimaksud. Karena dana dalam Reksus adalah milik borrower, maka pengisian Reksus tersebut diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan dokumen Notice of Disbursement atau NOD yang selanjutnya oleh borrower diakui sebagai utang. Pengakuan utang adalah tanggal valuta atau value debt yang tercantum dalam NOD. Pengakuan yang terakhir adalah pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembiayaan pendahuluan. Diakui pada saat lender melakukan disbursement ke rekening BUN dan atau rekening kas negara atau rekening penerima penerusan pinjaman untuk mengganti atau biasa disebut dengan reimburse pengeluaran yang telah dilakukan. Realisasi disbursement diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan dokumen Note of Disbursement atau NOD. Pengakuan utang adalah tanggal valuta atau value debt yang tercantum dalam NOD. Selanjutnya adalah pengukuran. Sesuai paragraf 32 PSAP 09, utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah BI pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut. Dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Utang disajikan dalam neraca sebesar nilai tercatat atau carrying amount. Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang. Apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman, sebaiknya dibuat lampiran. Kemudian jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi, diskonto atau premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca. Termasuk dalam utang jangka pendek dari pinjaman luar negeri adalah komitmen fee, bunga, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka panjang yang dikonversikan ke dalam utang jangka pendek. Selanjutnya, kewajiban kontingensi. Definisi dari kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih.
pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. B. Pengakuan. Pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat para ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup antara lain bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar. Apabila kemungkinan hal itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal. C. Pengukuran. Besarnya kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten. D. Penyajian dan pengungkapan. Kewajiban kontingensi tidak dapat disajikan pada neraca pemerintah. Namun, pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. Pengungkapan tersebut dapat meliputi karakteristik kewajiban kontingensi, estimasi dari dampak finansial yang diukur, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, dan kemungkinan pengganti pihak ketiga. Kemudian terdapat contoh jaminan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara sebagai berikut. Restrukturisasi dan penghapusan hutang. A. Restrukturisasi. Restrukturisasi hutang berdasarkan PSAP 9 akuntansi kewajiban adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang dalam bentuk A. Pembiayaan kembali, yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru, atau B. Penjadwalan utang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga jatuh tempo atau tunggakan. Restrukturisasi hutang dapat berupa pembayaran hutang dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, karena adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada debitur. Restrukturisasi hutang terjadi sebelum, pada, atau sesudah tanggal jatuh tempo hutang yang tercantum dalam suatu perjanjian. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang hasil restrukturisasi di neraca diatur dalam PSAP 9 paragraf 69 dan 73. Yang pertama, pengakuan. Restrukturisasi diakui pada saat telah disahkan perjanjian restrukturisasi antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, pengukuran. Besarnya hutang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai hutang lama ditambah
atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor penambah atau pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan. Hutang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi dineraja dengan klasifikasinya yang sama dengan hutang jangka panjang. Diganti, restrukturisasi hutang tidak dicatat dalam laporan arus kas. Yang keempat, penyajian dan pengukuran. Hutang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan klasifikasi atau pos yang sama dengan hutang jangka panjang lama yang digantikannya. Restrukturisasi hutang tidak dapat dicatat di dalam laporan arus kas. Dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Dapat dilihat informasi berikut. Hingga akhir tahun pada 2015, Pemda A baru sanggup melunasi cicilan pokok sebesar 2 miliar. Bunga terutang juga belum dibayar. Jumlah tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayar per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Jadi, saldo hutang Pemda A di neraca per 31 Desember 2015 sebesar 10.331.803.125 rupiah. Atas permasalahan tersebut, pada tanggal 5 Januari 2016, Pemda A dan BPD mencapai kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi hutang tersebut, yang berlaku efektif 1 Januari 2016. Pengukuran dan penyajian nilai hutang baru di neraca berdasarkan pilihan jenis restrukturisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan kembali penggantian hutang lama termasuk tunggakan dengan hutang baru. Hutang dapat diganti dengan hutang baru senilai sisa hutang dengan tingkat bunga tetap 5% selama 5 tahun dengan cicilan yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Berdasarkan PSAP 9, paragraf 69 dan 73, dapat disimpulkan bahwa nilai tercatat hutang neraca berubah apabila pembayaran kas masa depan atau nilai hutang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi lebih kecil dari nilai tercatat sekarang. Nilai hutang baru di neraca adalah sebesar jumlah hutang baru sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi. Tetapi apabila jumlah hutang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi sama atau lebih besar saldo hutang saat ini, saldo hutang di neraca tidak berubah dan hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Jadi, penyajian hutang Pemda A berdasarkan jenis restrukturisasi ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua, penjadwalan hutang atau memodifikasi persyaratan hutang. Ilustrasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, penghapusan hutang. Menurut PSAP 9, penghapusan hutang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya jumlah hutang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya. Atas penghapusan hutang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset, kas maupun non-kas, dengan nilai hutang di bawah nilai tercatatnya. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non-kas, maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non-kas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan pada restrukturisasi PSAP 9 paragraf 73
serta pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non-kas yang berhubungan. Sebagai contoh, salah satu contoh penghapusan sebagian hutang adalah program Debt to Health antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman, senilai 25 juta euro. Program tersebut dimulai sejak tahun, misal 2011, merupakan bentuk pengalihan hutang melalui program kesehatan. Indonesia akan mendapatkan penghapusan hutang dari pemerintah Jerman sebesar 2 kali lipat dari nilai program tersebut. Sesuai mekanisme yang disepakati, pemerintah Indonesia akan menyalurkan dana ke Global Fund, sebuah lembaga internasional yang bergerak dalam pemberantasan penyakit AIDS, TBC, dan malaria. Global Fund kemudian menyampaikan bukti pembayaran itu kepada pemerintah Jerman. Pembiayaan program Debt to Health itu akan dicicil selama 5 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Pembayaran pertama sebesar 5 euro atau senilai 73 miliar dilakukan pada tanggal 30 Mei 2011. Berdasarkan contoh di atas, sesuai dengan kesepakatan, maka penghapusan hutang baru diakui di neraca pada saat pemerintah Indonesia menyerahkan pembayaran ke Global Fund. Pembayaran pertama sebesar 5 juta euro atau 73 miliar dilakukan pada tanggal 30 Mei 2011. Nilai hutang yang dihapuskan adalah 2 kali lipat dari pembayaran yang dilakukan. Untuk pembayaran pertama pada tanggal 30 Mei 2011, maka jumlah hutang yang dihapuskan adalah senilai 10 juta euro atau 146 miliar. Jurnal atas pembayaran dan penghapusan hutang tersebut pada tanggal 30 Mei 2011 adalah jurnal pembayaran, yaitu hutang dalam negeri di debit senilai 73 miliar dan kas pada kredit senilai 73 miliar. Kemudian jurnal penghapusan hutang. Hutang dalam negeri pada debit senilai 146 miliar dan surplus dari kegiatan non-operasional penyelesaian kewajiban jangka panjang pada kredit senilai 146 miliar. Dalam hal program penghapusan, sebagian hutang bukan berupa pengeluaran pembiayaan, tetapi berupa persyaratan belanja tertentu. Misalnya, kreditur XYZ akan menghapus sebagian hutang pemerintah di Indonesia apabila pemerintah membangun 1000 laboratorium pada sekolah menengah. Maka akun yang didebit adalah pengeluaran untuk belanja. Dimaksud, misalnya belanja modal untuk pembangunan 1000 laboratorium yang dipersyaratkan dalam perjanjian penghapusan hutang.